Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Oceanografi Fisika. Semoga dalam kondisi sehat dan semangat menjalani perkuliahan di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video ini, silakan lakukan presensi di SIAM masing-masing sesuai dengan jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi dalam pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ocean dimension, shape, and bottom material. Di mana pertemuan ini jika dilihat dari RPS merupakan pertemuan minggu kedua dengan topik bahasan ocean dimension, shapes, and bottom materials, di mana referensi digunakan dari buku Descriptive of Physical Oceanography. Kalian bisa download sendiri di internet. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, jadi setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang ocean dimension, shape, and bottom materials. Adapun beberapa bahasan yang akan kita bahas yaitu terkait sea floor feature, plate tectonics and deep sea topography, kemudian ada shore, coast, and beach, kemudian sail, strait, and passage. Yang pertama kita akan membahas tentang sea floor feature. Jadi seperti kita ketahui bersama, di dunia ini lebih banyak terdapat perairannya jika dibandingkan dengan daratannya. Jadi sekitar 71% adalah lautan atau perairan, sedangkan 29%-nya adalah daratan. Di mana ocean, kata ocean sendiri didefinisikan merupakan cekungan yang terdapat di bumi yang mengandung air garam. Jadi simpelnya seperti itu. Dan ocean sendiri atau kita kenal sebagai samudra. Jadi ada beberapa samudra yang ada di dunia ini dengan luasan yang berbeda-beda. Jadi yang paling besar adalah Pacific Ocean atau Samudra Pasifik sebesar 46% dari luasan itu yang ada di bumi. Kemudian ada Atlantic Ocean sekitar 23%, Indian Ocean sekitar 20%, dan Other 11%. Jadi ada Other ini adalah Southern Ocean, kemudian Arctic Ocean, nah samudra-samudra baru itu adalah sekitar 11%. Kemudian bentuk, kedalaman, dan lokasi geografis dari sebuah lautan biasanya mempengaruhi karakteristik sirkulasi lautnya. Nah, jadi perbedaan antara kedalaman Pasifik, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Samudra Atlantik memiliki perbedaan yang kedalaman yang berbeda-beda. Dari bentuk dan topografinya juga berbeda-beda, sehingga sirkulasi lautnya atau karakteristik dari lautnya tersendiri itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian topografi dasar laut biasanya mempengaruhi distribusi massa air dan lokasi arusnya. Jadi semakin dalam massa airnya juga akan semakin besar, dan juga arusnya pun berbeda-beda antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik dan juga Samudra Hindia serta samudra yang lain. Nah, kemudian di dunia ini, jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa ada namanya Samudra Pasifik. Samudra Pasifik sendiri dibagi sebelah utara dan selatan. Kemudian ada juga Atlantik, itu juga ada sebagian utara dan bagian selatan. Kemudian Samudra Hindia, kemudian ada Samudra Arktik, itu di sebelah utara, dan juga yang sebelah selatan adalah Samudra Southern Ocean atau samudra di bagian selatan. Kemudian ada juga yang dinamakan marginal sea. Nah, jadi marginal sea ini merupakan cekungan besar yang terhubung dengan open ocean, di mana terhubung setidaknya dari satu aliran atau lebih. Jadi ini merupakan contohnya adalah Caribbean Sea, Sea of Japan,
Bering Sea, North Sea, Baltic Sea, dan lain-lain. Jadi laut kalau di bahasa Indonesia kan adalah laut. Nah, laut dan samudra itu berbeda. Jadi kalau laut ini nanti muaranya ke samudra, jadi terhubung setidaknya dari satu aliran atau lebih. Kemudian sea merupakan bagian dari ocean tetapi memiliki karakteristik oceanografi tersendiri. Nah, itu tadi. Jadi laut itu merupakan muaranya nanti ke samudra atau ocean, tetapi di lautnya sendiri memiliki karakteristik oceanografi yang berbeda. Ada yang memiliki salinitas tinggi, ada yang memiliki salinitas rendah. Nah, itu perbedaan dari setiap laut. Kemudian di laut sendiri, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak sekali laut-laut di dunia ini. Jadi ada laut Arabian, ada laut Cina Selatan, ada juga laut Timor dan macam-macam. Ada yang di Eropa, ada namanya Laut Hitam atau Black Sea, ada juga macam-macam, Greenland Sea atau Laut Greenland, dan jadi tersebar di seluruh dunia lautan ini, yang dimana memiliki hubungan atau terkonek kurang lebih satu jalur menuju akhirnya ke samudra atau ke ocean. Kemudian ada sekitar 11%, jadi hanya 11% dari daratan ini yang memiliki ketinggian lebih dari 2000 meter jika kita lihat dari gambar ini. Sedangkan jadi 2000 meter dari permukaan air laut. Kemudian sedangkan lebih dari atau sekitar 84%, jadi off sea bottom, jadi dasar laut itu sekitar 84% itu memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter. Nah, jadi ketika kita lihat di gambar ini, ketinggian Gunung Everest itu adalah hampir 8.000-9.000 km atau 9.000 meter. Sedangkan untuk palung yang paling dalam, Palung Mariana, adalah lebih dari 10.000 meter. Nah, jadi rata-rata kedalaman dasar perairan itu lebih dari 2000 meter adalah 84%. Jadi banyak sekali perairan-perairan atau dasar perairan yang dalam lebih dari 2000 meter. Jadi kita sudah mempelajari bahwa di dasar perairan itu bentuknya tidak hanya datar, tapi juga ada namanya seamount atau gunung di dalam laut, ada juga trench atau palung, dan juga ada slope, jadi tebing gitu. Jadi sama dengan di daratan, di laut juga memiliki bentuk atau topografi yang berbeda-beda. Kemudian jika kita lihat di gambar ini, jadi ada kita melakukan survei, jadi melihat antara topografi yang ada di Pasifik, Samudra Pasifik sebelah selatan. Jadi ketika sudah dilakukan pengukuran atau pengamatan batimetri atau kedalaman, jadi bisa dilihat di gambar itu adalah ternyata di Pasifik sebelah selatan itu memiliki berbagai macam bentuk atau di batimetrinya atau di dasar perairannya. Ada yang berbentuk slope, ada yang gunung laut atau seamount, ada juga palungnya juga, ada mid ocean ridge, kemudian ada abyssal hill, slope, dan macam-macam. Jadi tidak landai atau tidak datar. Jadi di dalam laut pun memiliki bervariasi kedalamannya dan juga bentuk-bentuknya. Kemudian kita masuk ke bahasan plate tectonics and deep sea topography. Jadi
jika kita lihat di buku itu ada namanya Age of Oceanic Lithosphere. Nah, ini adalah umur dari lempeng samudra. Jadi ada yang warnanya putih, ada juga yang warnanya hitam. Nah, itu semakin hitam itu berarti semakin tua. Jadi ada juga lempeng-lempeng samudra yang masih muda, dan juga ada yang tua sampai 280 juta tahun yang lalu. Di dalam itu, jadi lempeng-lempeng tersebut itu dinamakan Mid-Ocean Ridge. Jadi Mid-Ocean Ridge itu adalah sistem punggungan, atau ridge itu punggungan bawah laut yang panjang dan aktif secara seismik, terletak di tengah cekungan laut dan menandai lokasi upwelling magma yang berhubungan dengan pergerakan dasar laut. Nah, jadi kita sudah mempelajarinya di mata kuliah sebelumnya, pengantar oceanografi, terkait Mid-Ocean Ridge ini. Jadi saling terhubung antara satu dengan yang lainnya di dunia ini. Nah, jika kita lihat dari gambar ini, ada perbedaan antara East Pacific Rise dan Mid Atlantic Ridge. Jadi bisa kalian lihat di buku juga. Jadi topografi yang halus, jadi dari dua ini adalah East Pacific Rise, ini topografinya halus, kita lihat secara kasat mata ini. Nah, jadi topografi yang halus ini memiliki pergerakan yang lebih cepat jika dibandingkan dengan Mid Atlantic Ridge yang topografinya kasar. Jadi jika dianalogikan, topografi halus ini pergerakannya cepat. Nah, sama dengan manusia ketika masih muda, maka pergerakannya masih cepat. Nah, tapi ketika sudah mulai bertambah usianya, otomatis pergerakannya melambat, sama seperti lempeng oceanik ini atau lempeng samudra. Kemudian kita masuk ke bahasan yang ketiga, yaitu terkait shore, coast, and beach. Jadi apa itu perbedaannya shore, coast, and beach? Jadi ketika kalian melihat di kamus gitu, atau mencarinya di Google gitu, jadi akan memiliki kata yang sama atau didefinisikan sama dalam bahasa Indonesia, tapi sebenarnya berbeda antara shore, coast, and beach. Jadi bisa kita lihat di gambar. Jadi kalau shore itu merupakan bagian dari daratan, batas dengan laut yang dimodifikasi berdasarkan aktivitas di lautan. Sedangkan coast itu merupakan zona atau area aktif ataupun pasif. Jadi bisa aktif dan bisa juga ada coast yang pasif. Kemudian zona ini dapat mengalami erosi ataupun pengendapan. Jadi coast ini zonanya berubah-ubah. Kemudian ada yang namanya beach, zona atau area tempat terakumulasinya sedimen yang memiliki batas lautan dan daratan. Pada lautan, area beach dibatasi dari tingkat pasang surut tertinggi hingga surut terendah. Pada daratan, area beach dibatasi vegetasi, sand dune atau gumuk pasir, ataupun bangunan pantai. Nah, jadi yang berbeda dari segi definisinya. Jadi coast, shore, dan beach itu memiliki definisi yang berbeda. Jadi bisa lihat di gambar seperti itu. Kemudian semoga paham dari penjelasan saya. Kemudian kita beranjak ke bahasan yang keempat, yaitu terkait Seal, Strait, and Passage. Nah, jadi Seal, Strait, and Passage menghubungkan wilayah laut yang terpisah. Jadi Seal sendiri memiliki definisi atau menjelaskan tentang menghubungkan antara suatu cekungan dengan lainnya. Kedalaman Seal merupakan kedalaman dari permukaan laut ke bagian terdalam dari ridge. Seal mengontrol densitas air yang dapat mengalir di atas ridge. Nah, jadi bisa dilihat di gambar ada menghubungkan antara suatu cekungan dengan cekungan yang lain atau basin yang lain. Sedangkan strait, atau jika kita lihat di kamus, strait adalah selat.
Nah, selat ini juga menghubungkan wilayah laut satu dengan laut yang lain. Contohnya Selat Gibraltar menghubungkan antara laut Mediterranean dengan Samudra Atlantik. Nah, bisa kita lihat di gambar juga. Kemudian passage. Nah, kalau passage ini merupakan topografi kapal selam, berbentuknya topografi kapal selam atau submarine topografi, bisa dianalogikan seperti itu. Semacam fracture zone yang menghubungkan cekungan dalam atau deep basin. Jadi intinya sama antara Seal, Strait, dan Passage. Jadi menghubungkan wilayah laut yang terpisah. Kemudian kita masuk. Nah, jadi setelah kita mengetahui bersama apa itu definisi-definisi dari penjelasan tadi, kemudian kita masuk ke cara membuat peta, atau bukan cara membuat peta, cara memetakan dasar perairan atau bottom topography. Jadi sejauh ini ada dua cara, yaitu dengan cara pengukuran sounding atau secara langsung, dan menggunakan pengukuran gravity field dari satelit dengan satelit. Jadi jika kita lihat pada zaman dahulu 1920 ditemukan namanya echo sounder. Jadi echo sounder itu ada 3 macam, single beam, dual beam, multi beam. Jadi yang sekarang lebih banyak digunakan adalah multi beam. Jadi ini diletakkan di bawah kapal yang berjalan sehingga memantulkan gelombang suara atau gelombang elektromagnetik ke dasar perairan, yang kemudian akan dengan berjalannya kapal akan memetakan dasar perairannya juga yang dilewati. Kemudian untuk yang satelit topografi, jadi kalau satelit ini kita bisa lihat, jadi ada beberapa satelit yang bisa mengukur dasar perairan. TOPEX atau Poseidon Measurement System. Kemudian ada satelit JASON, itu juga altimeter. Nah, jadi kurang lebih sistematikanya seperti ini. Jadi untuk satelit. Kemudian terkait bottom material, jadi di dasar perairan materialnya, jadi continental shelf dan continental slope, itu sebagian besar materialnya yang ada di dasar laut berasal dari daratan. Jadi material yang berada di dasar deep sea biasanya lebih halus jika dibandingkan dengan slope atau di continental slope atau di continental shelf. Karena deep sea ini jarang sekali materialnya sudah sangat jauh dari pantai, otomatis lebih halus. Kemudian sedimen yang terdapat pada deep ocean mayoritas adalah red clay dan biogenic ooze. Nah, jadi lebih sedikit ininya sedimennya, jenis sedimennya jika dibandingkan dengan yang di dekat dengan pantai. Jadi ini akan kalian bisa pelajari di mata kuliah geologi laut lebih jelasnya terkait sedimen ini. Jadi macam-macam sedimen dan juga cara membaca mengklasifikasi sedimen tersebut. Dan itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.